subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari kita ucapkan bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita ingat lagunya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semisal itu yang saya ingat ya. Ini nggak tahu nih tersebut Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Karena lagunya yang ngajak orang menanam di surga. Tanaman surga. Nah ini kita kalau sambil naik mobil, sambil nyetir, ya di antara zikir kita baca ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Daripada kita melamun. Baca itu setiap langkah, melangkah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau ini kita lakukan, maka pasti hidup kita nggak akan kesempitan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, barang siapa a'radha an dzikri, berpaling dari zikir aku, berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kata Allah Ta'ala. Allah akan memberi dia kehidupan yang sempit kalau dia itu berpaling dari zikrullah. Nah, ini kalau kita rajin zikir, ya hidup ini banyak berzikir, dan di antara mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah, maka Allah akan jadikan hidup kita sebaliknya dari sempit, jadi lapang. Makanya kalau hidup kita ini banyak sempitnya, banyak susahnya, ya cek zikir kita berapa persen satu hari. Zikir kita seberapa banyak, pasti kita kurang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Ya, jadi ketemu dikasih amanat untuk memperbanyak mengucapkan kalimat zikir tersebut. Nah, di sini ada hikmah. Apa itu hikmahnya? Ada orang kan mengatakan bahwasanya yang meninggal nggak bisa memberi manfaat. Orang kalau udah meninggal nggak bisa beri manfaat. Nah ini loh dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya para habaib dan para kiai dan para ustadz, para ulama, bahwasanya yang meninggal dunia itu bisa ngasih manfaat kepada yang hidup dengan izin Allah Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meninggal. Rasulullah itu ketika dapat ilmu ini dari Nabi Ibrahimnya sudah meninggal. Yang bertemu dengan Nabi SAW adalah ruh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketemunya di langit yang ketujuh. Ternyata di langit yang ketujuh ada bahthul ilmiah. Ada pembahasan keilmuan. Di langit yang ketujuh yang dibahas adalah ilmu. Dan ilmu ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada umatnya. Ini manfaat dari yang meninggal dunia untuk yang masih hidup. Jadi yang meninggal beri manfaat kepada yang hidup dalam wujud ilmu. Artinya yang meninggal bisa ngajarin yang hidup. Ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu dalil. Mungkin ada yang bermimpi ketemu orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kemudian diajarkan oleh orang soleh tersebut zikir-zikir, ya diberi nasihat-nasihat. Ini bagian apa yang diambil dari hikmah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Setelah sampai di Baitul Ma'mur, kemudian naik lagi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini dikatakan khilaf letaknya. Ada yang mengatakan di langit ke-6, ada yang mengatakan di langit yang ke-7. Kesimpulannya para ulama, Sidratul Muntaha itu di langit ke-7, tapi akarnya sampai di langit ke-6. Bisa kita bayangkan ya. Di langit ke-7 pohonnya, akarnya di langit ke-6. Sidratul Muntaha itu adalah pohon. Sidrah ya. Yang paling ujung. Dikatakan paling ujung karena semua yang dari bumi dan langit, yang dari bawah ke atas, berhentinya di situ. Sementara yang dari langit, dari arsy, ya, dari arsy-nya Allah Ta'ala, itu turunnya ya di situ. Yang dari atas berhenti di situ, yang dari bawah berhenti di situ. Nah, setelah Sidratul Muntaha ini, ke atas nggak ada yang boleh naik. Nggak ada yang boleh melewati situ. Malaikat Jibril alaihissalam pun saat itu yang tidak pernah meninggalkan Nabi SAW, selalu bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba berhenti ketika Rasul terus jalan, Malaikat Jibril berhenti. Maka Rasul pun berhenti. Nah ini loh yang namanya persahabatan, pertemanan ya. Tahu, loh kok teman saya nggak ikut? Malaikat Jibril kok nggak ikut? Maka Nabi SAW pun noleh nanya, wahai Jibril kenapa kamu nggak ikut? Maka dijawab, saya tidak boleh dan kami tidak boleh
Dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke tempat itu. Kecuali engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Kalau sedikit saja saya bergerak, maka saya akan hancur. Jadi kalau melangkah sedikit ke tempat itu, akan hancur. Padahal saat itu, Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Bukan dalam mode penyamaran. Dalam wujud aslinya, di mana beliau punya 600 sayap. 600 sayap, yang satu sayap itu, ya kalau dikembangkan, menutupi antara bumi dan langit. Bisa kita bayangkan bagaimana kehebatan pandangan Nabi Muhammad SAW. Gimana ya? Wujud aslinya segede itu. Lah terus Rasul itu cara lihatnya gimana? Udah lah, pokoknya otak kita nggak nyampe lah. Allahumma sholli wa sallim alaihi, nggak nyampe otak kita. Bagaimana manusia, kan Rasul nggak berubah bentuk, tetap sebagai manusia. Tetap wujudnya Nabi Muhammad SAW, ya yang setinggi beliau, ya dengan bola mata yang indah, dengan tubuh yang kuat. Nabi SAW itu bisa melihat malaikat Jibril yang segede itu saat itu. Di alam yang seluas itu. Terus gimana? Udah nggak masuk akal kita, nggak nyampe. Makanya Isra dan Mi'raj ini suatu rahasia ilahiyah yang Rasul SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membeberkannya. Untuk membukanya kepada umat manusia. Dan ini adalah khazanah keilmuan yang luar biasa. Ini warisan ilmu yang nggak ada tara. Karena nggak mungkin ada manusia manapun yang bisa melakukan perjalanan seperti Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Ikhwani rahimakumullah. Nah, di sini ada juga pelajaran bahwasannya Baginda Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala dibawa ke satu tempat yang tidak ada makhluk Allah diizinkan ke sana. Nggak ada yang boleh ke sana. Untuk menunjukkan apa? Engkau satu-satunya makhlukku, ciptaanku, yang kamu di muka bumi diusir, tapi kamu diterima sampai ke alam langit yang paling tinggi. Diterima. Ditinggikan betul derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu hal yang perlu diluruskan. Ya. Nah, ini banyak saudara kita, mungkin teman kita yang salah paham dan gagal paham. Kemudian mengatakan bahwasannya Allah ada di langit. Jadi waktu Rasul Mi'raj ke langit, Rasulullah itu bertemu Allah dalam arti Allahnya ada di langit. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bertemu dengan Allah, tapi Allah nggak berdiam di langit. Allah nggak bertempat di langit. Allah maha suci dari menempati suatu tempat dan ditempati oleh suatu tempat. Allah maha suci dari semua itu. Ikhwani rahimakumullah. Allah membawa Rasul ke langit. Allah membawa Rasul sampai ke bawahnya Arsy. Iya. Allah membawa Rasul sampai masuk surga. Allah membawa Rasul sampai lihat neraka. Tapi Allah enggak di situ. Allah enggak tinggal di langit, ikhwani. Jangan jadi orang yang menyamakan Allah dengan patung yang berbentuk sesuatu, na'udzubillah min dzalik. Maha suci Allah dari semua itu. Lantas kenapa Rasul dibawa ke langit? Suatu tempat untuk bermunajat pada Allah Ta'ala. Suatu tempat untuk berdialog dengan Allah Ta'ala. Suatu tempat untuk melihat Allah SWT dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semisal, saya mau sholat. Tempat terbaik untuk sholat di mana? Masjidil Haram. Saya pergi ke Masjidil Haram. Ngapain? Mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat. Tempatnya di Masjidil Haram. Tempat yang paling mulia. Rasulullah SAW mau melihat Allah Ta'ala dengan cara yang hanya dipahami Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dibawa ke tempat yang paling mulia. Itu tempat gitu untuk Rasulullah, bukan tempat untuk Allah. Seperti Bukit Tursina, tempat untuk Nabi Musa, bukan tempat untuk Allah. Seperti masjid, tempat untuk kita, bukan tempat untuk Allah. Ya, semoga paham ya. Jadi ke langit itu, tempatnya langit itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk Rasulullah SAW. Allah maha suci dari berdiam di suatu tempat. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada ajaran Allah di langit, Allah di langit, Allah di langit, na'udzubillah min dzalik. Di Al-Quran jelas dikatakan, kalau mereka bertanya, idza salaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sampaikan pada mereka semua, aku ini dekat. Aku dekat. Jadi Allah nggak mengatakan bertempat di suatu tempat. Ya. Kita jangan ikut paham-paham yang akhirnya menyebabkan kita ini tauhidnya bubar gitu ya. Tauhidnya rusak ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jelas ya, insyaallah. Nah, setelah itu
Nabi SAW dapat perintah sholat. Kita semua udah tahu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan itu ya setelah bertemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Jadi mau kembali ke muka bumi. Di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa AS ditanya. Dapat apa ini dari Allah Ta'ala? Sholat 50 waktu. Umatmu nggak bakal mampu 50 waktu. Lalu umat saya Bani Israel aja yang keker, yang kuat-kuat itu nggak mampu kok. Apalagi umatmu. Nggak mampu umatmu. Nah, akhirnya turun dari 50 menjadi 40, 30, 20, 10, kemudian 5. Allah katakan 5 sama pahalanya dengan 50 waktu. Ikhwani rahimakumullah, coba bayangkan kalau waktu itu Nabi SAW tidak mengikuti saran Nabi Musa. Kira-kira seperti apa? Jadi sarannya Nabi Musa kepada Nabi SAW adalah salah satu bentuk kebaikan yang meninggal dunia untuk yang masih hidup. Yang meninggal dunia berbuat baik kepada yang masih hidup dengan memberikan saran. Dia minta sama Allah keringanan dari 50 menjadi 5 waktu. Coba begini ya. 50 waktu loh. 24 jam 50 waktu. Allahu Akbar. Sholat waktu yang pertama. Nanti kita baca catatan tanya sama ini sholat kita udah waktu berapa ya? Saya udah berapa waktu nih? Oh ini saya baru waktu yang ke-15. Oh waktu yang ke-30. Kacau hitungannya itu nanti. Dan bayangkan kalau 24 jam. Sholatnya 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau kali 24 berapa itu? Waktunya loh, waktunya. Kalau sekarang kita ada 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dibagi 50 waktu dalam 24 jam. 24 jam kalau diambil setiap setengah jam. Setiap setengah jam azan itu baru 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar, setengah jam azan, setengah jam azan, setengah jam azan. Masya Allah, hidupnya gimana kita? Baru buka toko, sholat dulu ya. Baru mau nandur, sholat dulu ya. Maka jasa Nabi Musa ini luar biasa. Ya, Rasul menceritakan kepada umatnya agar umatnya paham, ini jasa Nabi Musa loh. Ya, ini Nabi Musa yang minta saya berjuang, ini Nabi Musa. Rasulullah menghargai bagaimana sarannya hamba-hamba Allah yang mulia, dan Rasulullah mengajarkan agar kita memuliakan orang-orang yang mulia. Ikhwani rahimakumullah.